Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah lanjutan dari video kami tentang bagaimana cara membungakan tanaman jambu air yang sudah lama tidak berbunga. Nah, sekarang ini kami akan memberikan sedikit tips bagi teman-teman semuanya untuk mengatasi agar bunga dari jambu air ini tidak mudah rontok. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerontokan bunga ataupun bakal buah. Nah, karena biasanya kan kami menggunakan pupuk yang organik. Nah, teman-teman bisa menggunakan pupuk organik ataupun kimia, terserah. Namun kami ini terbiasa menggunakan pupuk-pupuk dari sisa-sisa limbah dapur. Nah, ini kami akan mempraktekkan kepada tanaman jambu air kami, dan alhamdulillah ini sudah sampai panen. Nanti teman-teman bisa lihat di video akhirnya. Nah, sebelumnya ini saya akan membahas sedikit tentang penyebab dari kerontokan bunga ataupun bakal buah pasca persarian bunga. Jadi ini yang menyebabkan buah ini tidak bisa tumbuh sampai maksimal. Nah, yang pertama adalah karena faktor fisiologis kimia. Jadi di situ tanaman yang sedang berbunga menuju bakal buah, ini kandungan nutrisinya harus diperhatikan, terutama dalam fosfor dan kaliumnya. Karena kekurangan kalium ini akan membuat tanaman yang sedang berbunga tadi mudah rontok. Unsur P dan K di dalam tanah atau media tanam, terutama tabulampot yang sangat sedikit, ini menjadi faktor penyebab utama dari kerontokan bunga dan bakal buah tersebut. Jadi saat dalam masa proses pembesaran, bunganya menjadi kering dan akhirnya rontok. Nah, kerontokan bunga ataupun bakal buah ini akan semakin parah kalau pasokan air di dalam tanah ini juga terbatas. Nah, jadi kami TIS biasanya menyiram rutin dengan menggunakan air lele, air kolam lele. Kemudian yang kedua, penyebab dari kerontokan ini biasanya karena faktor biologis. Ini biasanya karena hama pengganggu. Seperti kalau misalnya saat mulai berbunga, ini pasti biasanya lalat buah, terutama kalau sedang musim hujan, ini lalat buah langsung datang, langsung menyerang ke bunga ataupun bakal buah yang sedang tumbuh tersebut. Jadi untuk mengatasinya, biasanya kami menggunakan pestisida alami, yakni menggunakan bawang putih dan juga dicampur dengan sedikit cabai. Jadi tidak menggunakan sabun cair karena itu sebenarnya tidak bagus. Dan saat penyemprotannya pun tidak langsung terkena pada bunga ataupun bakal buah, tapi hanya di sekitar daun-daun batang-batangnya itu. Jadi baunya dari bawang putih itu sudah bisa mengusir hama seperti lalat buah.
Kemudian penyebab yang ketiga, kerontokan pada bunga dan bakal buah adalah karena faktor fisik. Biasanya kalau musim penghujan, curah hujan itu kan sangat tinggi. Tiap hari hujan, seperti itu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab dari gagalnya bakal buah yang menjadi buah. Kan kalau dalam kondisi basah, benang sari ataupun alat kelamin jantan pada bunga itu menjadi lengket satu sama lain, dan karena terikat oleh air, maka benang sari itu tidak bisa membuahi kepala putik atau alat kelamin betina pada bunga tersebut. Nah, itu menjadi salah satu faktor kegagalan bunga menjadi bakal buah. Kemudian yang keempat, penyebab dari kerontokan ini adalah penyemprotan bahan-bahan seperti pestisida, kemudian fungisida dan sejenisnya, terlebih kalau teman-teman menggunakan bahan kimia. Ini akan sangat berdampak tidak bagus bagi tanaman yang sedang berbunga tadi. Jadi perlu dicatat, penggunaan pupuk daun, pupuk buah, insektisida ataupun pestisida, baik yang kimia maupun yang organik seperti tadi bawang putih itu, ini juga akan mengganggu dari proses penyerbukan bunga tadi. Nah, ini menjadi salah satu dari penyebab rontoknya bunga. Jadi penyemprotan bahan-bahan seperti pestisida itu sangat mengganggu proses pembungaan yang sedang berlangsung, tidak bisa menghasilkan pembungaan dengan sempurna. Nah, kalau cara mengatasinya adalah ini, jika ingin melakukan penyemprotan tadi untuk mengusir hama seperti lalat buah itu, baik dengan bahan kimia ataupun dengan bahan organik, lakukan sebelum keluar bunga atau tunggu proses dari penyerbukan. Jadi proses pembungaan itu selesai dan sudah mulai muncul bintil buahnya itu. Nah, kalau saat masih dalam bunga, ini akan sangat mengganggu proses dari proses penyerbukan bunga itu sendiri. Jadi ada baiknya lakukan pencegahan sebelum bunga itu muncul, baru kemudian kita melakukan perawatan. Dan yang kelima, yang terakhir, intinya untuk mengatasi rontok bunga ataupun bakal buah ini, penuhi nutrisi tanaman. Jadi kita harus menyiapkan nutrisi yang bagus, yang pas ya dosisnya, jangan sampai overdosis ataupun jangan sampai kekurangan kalau kita ingin menghasilkan buah yang baik. Dan kemudian ini kami memberikan sedikit tips yang biasa kami lakukan karena kami jarang menggunakan bahan-bahan kimia. Ini kami hanya menggunakan sisa-sisa limbah dapur. Jadi untuk menambah nutrisi ini kami memanfaatkan limbah dapur, kami olah sendiri, kemudian kami blender. Ini kami siramkan 1 minggu sekali. Selain itu, ini kami juga sering menyelingi dengan air kolam lele ataupun air dari kolam koi ini. Nah, kemudian ini
tips yang biasa kami lakukan adalah memberikan pupuk atau nutrisi dari sisa-sisa buah-buahan. Nah, ini nantinya ini akan mempermanis rasa dari buah tersebut, seperti jambu air ini. Ini rasanya lebih manis ketimbang dulu pertama kali jambu air ini berbuah. Jadi karena kami kalau dulu kan belum tahu caranya menggunakan sisa-sisa buah-buahan itu. Nah, sekarang ini kami sudah mengolahnya dan sudah kami praktekkan, dan alhamdulillah hasilnya juga lebih maksimal. Meski ada beberapa buah yang rontok karena beberapa waktu lalu itu ada angin kencang ya, memang ada angin dan saat-saat hujan itu jadi membuat beberapa buahnya rontok, tapi itu bukan karena faktor dari tanaman itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini hasilnya alhamdulillah sudah panen. Dan kiranya cukup sekian dari kami, sedikit share dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama pecinta tanaman buah. Jangan lupa untuk selalu mengiringi aktivitas kita dengan selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.